teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alat penggerak fluida. Nah, pompa yang banyak digunakan adalah pompa sentrifugal. Ya, pompa sentrifugal. Bagaimana cara kerja pompa sentrifugal? Nanti kita akan lihat. Nah, yang pasti, pompa sentrifugal ini adalah pompa yang sangat rentan terhadap keberadaan gas atau uap di dalamnya. Ya. Jadi ketika kita menggunakan pompa sentrifugal yang sangat eksis ini begitu ya, kita tidak boleh sampai ada gas atau uap di dalam pompanya. Kalau misalkan ada gas atau uap, maka bisa terjadi yang namanya kavitasi. Ya, kavitasi itu adalah kondisi di mana pompanya itu kemasukan atau ada gas dan uap di dalam pompanya itu. Biasanya ciri-cirinya adalah pompanya berputar, tetap berputar bilah pompanya, lalu dia tetap nyala, tetap bergetar, malah getarannya semakin hebat dan berbunyi semakin nyaring. Begitu ya. Jadi pompanya tidak mati, pompanya nyala gitu ya, tapi terdengar bunyinya kok aneh, kencang sekali bunyinya. Lalu dia bergetar pompanya juga. Selain itu, ketika ada kavitasi, pompa itu seakan-akan tidak bisa menyedot cairan. Ya, jadi outputnya pun nggak ada cairan, dia muter kayak berfungsi tapi nggak memindahkan cairan begitu. Siapa yang pernah mengalami pompa yang berkelakuan seperti itu? Iya, kita mengalirkan fluida ke dalam pompa, itu bisa saja fluidanya pada berbagai temperatur. Ya, air bisa pakai pompa sentrifugal dialirkan, bisa pada berbagai temperatur. Bisa temperatur kamar, bisa air dingin, bisa juga air yang cukup panas, misalkan 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, itu bisa. Ya. Yang perlu diingat, cairan ketika dia temperaturnya naik, maka dia mulai membentuk uap dengan jumlah yang signifikan. Ya. Nah, kalau misalkan, sekarang saya ambil contoh ekstrim. Misalkan saya mengalirkan air dengan temperatur 100 derajat Celcius. Air mendidih saya alirkan pakai pompa. Ya. Air mendidih. Ada kemungkinan di dalam pompa sini, ya, ada kemungkinan di dalam pompa sini, nanti uap air itu ada gitu ya, karena ya memang airnya sudah menguap gitu ya, sudah temperatur didihnya. Bisa jadi ada uap air di sini. Ya. Nah, tapi belum tidak harus fluida mendidih yang bisa mengakibatkan adanya uap di sini. Ya. Secara saintifik kita bisa mengukur tekanan uap suatu cairan. Antoan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa tekanan uap dari suatu fluida. Yang perlu diingat, ini saya juga agak lupa bentuk pastinya ya. Ini A, ini plus kalau nggak salah ya, B per T min C rasanya. Atau kebalik plus minus saya lupa. Jadi tekanan uapnya itu adalah fungsi dari temperatur. Ya. Oke. Nah, jadi jika kita mengalirkan fluida pada temperatur tertentu, kita harus cek dulu berapakah tekanan uapnya. Ya. Untuk mencegah kavitasi. Oke. Nah, kavitasi itu akan terjadi jika P3 atau tekanan di suction ini lebih kecil daripada atau P3 ini mencapai tekanan uap dari si cairan tersebut. Ya. Jadi kita harus menjaga supaya P3 ini tidak mencapai tekanan uap dari cairan tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih cara kita biar tahu gitu, biar pasti bahwa pompa kita nggak kavitasi, kita caranya membuat dulu persamaan energi, ya, persamaan energi. Sebentar, ini kok nggak bisa dikecilkan.
Oke. Nah, kita bisa lakukan dengan membuat persamaan energi ya. Kita membuat persamaan energi pada bagian suction pompa, pada bagian sebelum pompa ya. Jadi persamaan energi yang akan kita buat adalah pada bagian sebelum pompa ini. Ya. Nah, kita akan menyusun persamaan energi pada bagian sumber. Ini S-nya agak-agak ini ya, rancu. S ini di sini maksudnya sumber kalau kita lihat di sini sumber. PS ini PS sumber, PS sumber ya. Jadi kita membuat neraca energi antara bagian sumber dengan bagian 3 di sini. Ya. Secara umum persamaan adalah PS per rho ditambah setengah kecepatan S kuadrat ditambah G kalikan ketinggian S sama dengan P3 dibagi rho ditambah G dikalikan Z3 ditambah setengah kecepatan 3 kuadrat ditambah apa ini? EFS? Apa ya? Energi yang hilang karena gesekan ya Bu ya? Betul sekali ya. Friction heat ya, friction heat. F ini friction, ini ya energi gitu ya, energi hilang karena friksi. Betul sekali. Nah, sekarang ini kan persamaan Bernoulli plus friksi gitu ya. Sekarang kalau kita lihat nih gambar yang atas ini. Gambar yang atas ini ya, diambil baseline-nya dia mengambil Z3 sama dengan 0. Di sini. Z3 sama dengan 0. Jadi baseline-nya titik ini dianggap sebagai titik 0. Ya, titik ini titik 0. 0 ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian sumber di sini kecepatan fluidanya itu bisa dianggap sama dengan 0. Kenapa? Ya karena ini kan tangki besar. Tangki besar lalu disedot airnya, pasti kecepatan penurunan fluidanya akan pelan-pelan sekali dibandingkan dengan kecepatan fluida yang mengalir di titik 3. Jadi kecepatan di S ini bisa kita anggap 0 ya. Ini ya, kita dapatkan US sama dengan 0. Ya. Lalu Z3 ini sama dengan 0 karena itu baseline kita anggap dia sama dengan 0. Jadi Z3 sama dengan 0. Oke. Oleh karena itu, bagian sini bisa saya anggap hilang, bagian sini saya anggap hilang. Oke. Lalu persamaan ini semuanya saya bagi dengan G, dengan gravitasi. Maka saya akan dapatkan PS per rho G ditambah ZS sama dengan P3 per rho G ditambah setengah U3 kuadrat per G ditambah EFS per G. Ya. Ada yang salah nggak? Apakah ada yang salah? Harusnya minus karena titik nolnya kan di sini nih di atas. ZS ini ke bawah, artinya dia minus. Jadi ZS ini harusnya minus. Ya. Hati-hati ya, slide saya ini ada yang salah persamaannya. Jadi nanti dilihat ya. Nah, harusnya PS per rho G dikurangi ZS sama dengan bla 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 begitu ya. Sehingga akan didapatkan kita bisa dapatkan persamaan yang ini. Ya. PS min P3 per rho G, tapi salah. Harusnya bukan plus, tapi ini harusnya minus ya. Minus ZS, minus HFS sama dengan setengah U3 kuadrat per G. Ya. Nah, untuk menilai performa dari pompa, biasanya pabrik atau produsen akan menyediakan yang kita sebut sebagai kurva operasi dan performa dari pompa ya, kurva kinerja begitu. Nah, di kurva kinerja ini datanya compact ya. Jadi
Untuk pompa tersebut, kita bisa melihat berapakah head dari pompa tersebut. Ingat ya tadi head pompa itu akan secara tidak langsung berhubungan dengan tekanan pompa ya, secara tidak langsung. Jadi bukan artinya head sama dengan tekanan, bukan, tapi secara tidak langsung akan berhubungan dengan tekanan pompa. Ya, lalu juga kita bisa dapatkan data NPSH dari pompanya. Ya, juga kita bisa dapatkan efisiensi dari pompanya. Oke. Nah, jadi andaikan sekarang kita lihat kurva performa dari centrifugal pump gitu ya. Kalau saya mengoperasikan pompa ini pada kecepatan aliran 2 kg per second, saya bisa tahu head pompanya adalah sekitar 0,8. Ya, sekitar 0,8 meter. Lalu juga saya bisa tahu, itu bukan head, itu NPSH. NPSH pompa adalah sekitar 0,8 meter. Lalu headnya berapa? Headnya bisa kita lihat di sini. Ya, semuanya tarik ke sebelah kiri. Headnya sekitar 4,2 meter. Lalu persen efisiensinya berapa? Persen efisiensinya di sini ini adalah sekitar 22%. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan kurva ini, kita tahu pompa yang kita miliki itu bagaimana kinerjanya pada berbagai laju air yang berbeda-beda, ya. Bisa dilihat. Nah, saya punya tugas, ini bukan tugas yang harus dikumpulkan ya. Ini tugas baca, tugas membaca, cari tentang performance curve dari pompa, ya. Nanti kalian lihat ya. Terutama NPSH yang dimaksud di sini, ini NPSH apa? NPSH apa? Ya, apakah dia NPSH required atau NPSH available? Ya, dibaca-baca sekalian mendalami lagi atau memahami lagi apa itu NPSH. Ya, itu ya tugas saya ya. Silakan cari aja di Google, ketik aja performance curve pump gitu ya. Nanti akan keluar banyak sekali. Bisa dilihat ini NPSH apa sih sebenarnya gitu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat pompa yang kita punya ini gimana kinerjanya kalau kita mengganti-ganti laju alirnya. Oke. Nah, berikutnya, nggak usah contoh soal. Ini sudah tadi. Nah, berikutnya jenis-jenis pompa. Secara garis besar, pompa itu bisa dibagi menjadi pompa sentrifugal dan pompa positive displacement. Ya, pompa sentrifugal ini banyak sekali digunakan. Dia cenderung harganya lebih murah, maintenance-nya lebih mudah, space-nya lebih kecil. Intinya dia praktis. Ya, dia praktis. Pompa sentrifugal ini praktis. Untuk sebagian besar fluida bisa digunakan. Nah, kecepatan operasinya sekitar 1200 sampai 1800 revolution per menit. Ya, kenapa kok ada kecepatan operasi revolution per menit? Karena pompa sentrifugal ini ada bilah-bilah di dalamnya, blade, ada impeller, ada ya bilah-bilah gitu ya, yang mana bilahnya akan berputar. Nah, kecepatannya kurang lebih sekitar angka tersebut. Pompa sentrifugal ini bisa memumpahkan cairan hingga head yang tinggi. Ya. Artinya bagus nih kemampuannya. Biasanya pompa sentrifugal itu beroperasi pada head yang konstan, tapi kapasitasnya beragam. Jadi kita bisa memvariasikan laju alir cairan yang masuk ke pompa. Ya, laju alirnya berapapun pada range tertentu, nanti cairan yang keluarnya akan punya head yang kurang lebih sama itu, ya. Pompa jenis kedua adalah pompa positive displacement. Pompa positive displacement ini kapasitasnya konstan, artinya laju alir yang masuk ke pompa itu konstan, nggak bisa divariasikan terlalu banyak, tapi headnya yang bisa divariasikan. Ya, jadi
kondisi keluaran cairannya bisa divariasikan, apakah headnya tinggi apa sedikit lebih rendah begitu. Nah, biasanya pompa positive displacement ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu saja ya, dan juga untuk fluida-fluida tertentu saja. Nanti kita akan lihat. Nah, pompa sentrifugal ini tadi seperti yang telah saya bilang, di dalamnya ada impeller ya. Jadi cairan masuk dari sini, masuk dari tengah ya, terdistribusi ke samping-sampingnya, ke radial, lalu setelah itu dia akan masuk ke bagian yang ada impellernya. Impeller ini muter nih, dia muter dengan kecepatan yang cukup kencang, lalu cairannya akan mengalami yang namanya gaya sentrifugal, makanya namanya sentrifugal, pompa sentrifugal ya. Jadi cairannya akan mengalami yang namanya gerakan sentrifugal, terdorong. Pompa positive displacement ini ada kurang lebih 2 tipe. Ada rotary pump, ada reciprocating pump. Ya, rotary pump ini bergerak atau beroperasi dengan cara menggerakkan cairan karena adanya rotasi gigi di dalam ruang pompa. Nah, seperti ini contohnya, rotary pump. Jadi di dalam pompanya itu ada seperti ini ya, gigi-gigi seperti ini, yang mana berputar secara simultan. Ya, nanti cairannya akan berpindah karena ada gerakan dari gigi-gigi ini. Contohnya pada gambar yang ini ya, cairan bisa masuk dari atas, masuk ke ruang pompa, giginya berputar, cairannya akan terdorong ke bawah ya. Bisa juga giginya bentuknya bukan seperti bunga gini, tapi juga dalam bentuk ulir, bisa saja ya. Jadi intinya adalah dia menggerakkan cairan dengan adanya pergerakan gigi-gigi dalam ruangan pompa. Biasanya pompa seperti ini banyak sekali digunakan kalau cairannya adalah cairan yang viskos. Ya, kalau cairannya kental, biasanya kita banyak pakai pompa yang positive displacement tipenya. Karena pompa sentrifugal akan butuh daya yang besar sekali untuk memutarkan cairan kental. Ya, karena dia kan impellernya harus memutarkan cairan kental. Berat memutar cairan kental itu, jadi dia pasti pakai daya yang besar sekali. Tidak terlalu bagus lah. Biasanya pakai pompa yang positive displacement seperti ini. Nah, ada lagi pompa positive displacement yang kedua adalah reciprocating pump. Dia bekerja dengan prinsip gerakan piston, ya. Dia bekerja dengan prinsip gerakan piston. Seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Reciprocating pump. Ya. Contohnya di sini ya. Inlet di sini. Inlet masuk, cairan masuk dari bawah. Di sini ada piston. Piston ini bergerak maju dan mundur, ya. Oke, ketika dia mundur, dia akan menyedot dari bawah, menyedot inlet. Ketika dia maju, dia akan mendorong inlet keluar. Jadi kerjanya dengan bantuan piston, cairannya digerakkan dengan adanya piston. Ya, yang ini pun sama, inlet masuk dari sini, dari sebelah kiri. Jangan lupa ada check valve di sini. Check valve artinya hanya bisa cairannya hanya bisa bergerak ke satu arah ya. Cuma bisa masuk saja. Jadi begitu pistonnya turun, ditarik ke bawah pistonnya, inlet masuk. Saat inlet masuk, lalu pistonnya dinaikkan ke atas, langsung keluar cairannya jadi outlet. Begitu, itu reciprocating pump. Ya, jadi itu perbedaan prinsipnya. Centrifugal pump pakai gaya sentrifugal, kalau positive displacement dia tidak pakai gaya sentrifugal tapi memindahkan fluida berdasarkan ya dengan bantuan gigi-gigi atau dengan bantuan piston begitu ya. Oke. Nah, ada satu lagi sebenarnya jenis positive displacement pump yang menarik yaitu peristaltic pump. Nanti kalian bisa cari sendiri apa itu peristaltic pump ya. Pompa jenis peristaltic pump ini unik. Kenapa unik? Karena dia bisa digunakan buat memindahkan gas. Ya, jadi selama kita kan tahu ya cairan pakai pompa, gas pakai kompresor atau blower, tapi ternyata peristaltic pump ya, dia itu bisa memindahkan gas. Silakan nanti dilihat seperti apa bentuknya ya.